Dapat channel, dapat banget. Hari ini tamu kita siapa nih? Nggak tahu nih. Gue sih deg-degan nih feeling gue, Gua juga waduh, deg-degan. agak nggak enak kayaknya hari ini. Iya. Ya, siapapun narasumbernya lah ya. Siapa nih dari saya nih? Ini yang tadi ini kok. Yang tadi begini kok, bukan saya yang pasti kok. Bukan saya yang kasih kok. Waduh, kalau gitu saya juga takut loh. Silakan kok. Waduh, ini Luar biasa sekali luar biasa nih kehadiran. Bintang tamu kita hari ini adalah Francino Tirta, teman-teman. Seorang petarung legend MMA Indonesia. Apa kabar, Bos? Baik, kabar baik. Iya, ini salah satu teman baik kita juga, brothers. Iya. Sebelumnya kita ini boleh dibilang hadir di acara apa ini, Daniel? Dapat channel Dapat banget. Dengan siapa? Daniel Dan gue sendiri, Peter. dan bintang tamu kita yang seperti tadi kita udah sebutkan. Francino Tirta. Francino Tirta. Oke. Tapi sebelum mulai, sorry nih kok, gue agak gugup nih karena Iya, bintang gua juga tamu gugup kita nih. hari ini petarung guys. Takut salah ngomong, takutnya nanti kena sikut gitu kan. Betul. Ya, nggak usah takut sih. Nggak usah Karena takut, kita ya. petarung profesional, kita bertarungnya nggak di jalan, kita bertarungnya di atas Di arena. Oke. siap kok. Jadi yang belum tahu nih guys ya, di luaran yang belum tahu siapa ini Bro Francino Tirta. Mungkin bisa saksiin dulu nih cuplikan Nih. video salah satu pertarungan Ko Frans di sini nih ya. Oke. Jadi selain petarung MMA ya, bener ya, mixed martial art ya, Betul sekali. belum pernah terkalahkan guys. 17 kali Undefeated. bertanding. 17 kali bertanding ya, Satu bener ya. kali draw, 16 kali menang. 16 win, 1 kali draw. Dan sekarang ini beliau merupakan CEO One Pride Indonesian MMA. Betul. Dan dibilang promotor terbesar ya Terbesar di Indonesia. di Indonesia guys. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Oke. Ko Frans, kalau sekarang nih Ko Frans kesibukannya apa aja nih? Ya sekarang ini kan karena mau lagi pandemi ya. Sekarang saya ada gym tapi ditutup karena lagi pandemi ini. Harus tutup ya kok ya. Ya, sekarang ini kesibukan saya adalah kita mau mencoba menjalankan kembali acara One Pride karena setelah pandemi kita juga nggak bisa ada show. Nah tapi kita beruntung sekali di bulan September kemarin kita berhasil menjalankan satu show dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada masalah dan pandemi nggak makin berkembang sehingga kita bisa jalan kembali. Syukur, itu juga yang kita harapkan. Amin, Semoga amin. One Pride bisa semakin sukses dan jaya juga di Indonesia karena memajukan juga bela diri Indonesia juga. Jadi di Indonesia ini kan MMA baru populer beberapa tahun belakangan ya gue ya. Ya sebelumnya itu bela diri ini hanya sebagai hobi ya rata-rata ya sebagai hobi orang latihan. Tapi dengan adanya One Pride kita memberikan panggung untuk petarung-petarung Indonesia. Sekarang ini kita bilang bela diri bisa menjadi mata pencarian untuk petarung-petarung Indonesia. Luar biasa sekali ya One Pride Indonesia. Bro Frans, tanya dong. Gimana sih ceritanya sampai mulai mendalami ilmu bela diri nih? Apakah memang dari kecil itu demen pukul-pukulan atau demen gulet-gulet? Waduh ini Gimana ceritanya? Apa gara-gara nonton film-film Bruce Lee, Jackie Chan? Kayaknya atau- gara-gara nonton deh. Oh, gara-gara nonton. Nonton film kungfu, kita nonton Smackdown juga. Itu kayaknya seru banget. Oh, Kita Smackdown, ngeliat WWE. orang berantem tuh kayaknya keren, jadi pengen belajar. Pengen belajar. Oh, berangkat dari itu. Oh, film favorit apa? Kalau dulu Bro Frans? itu film kungfu ya Jet Li. Oh, Jet Jackie Li. Chan suka. Oh, Bruce Lee suka juga. ya? Bruce Lee juga. Oke. Jadi ilmu bela diri apa yang paling pertama didalemin sama Bro Frans nih? Kalau saya pertama kali belajar itu karena begini, zaman dulu itu kan susah ya, nggak ada internet juga zaman dulu. Jadi kalau mau belajar itu kita nggak bisa nyari di Google. Kita harus nanya-nanya teman, nanya-nanya tetangga gitu. Jadi waktu saya kecil tuh di lingkungan saya tuh nggak ada sekolah bela diri. Oke. Jadi masa saya kecil tuh nggak sempat latihan bela diri.
Oke. Nah pada saat saya SMP, saya ketemu teman yang ternyata latihan bela diri taekwondo. Oh, taekwondo. Nah, saya pertama kali belajar sama teman saya itu di SMP di taekwondo. Di taekwondo ya. Oh, itu sampai ban hitam lah ya. Enggak, saya enggak. saya sampai warna hitam karena memang susah ya untuk menjadi Iya. ban hitam di taekwondo. Saya berhenti di sabuk biru aja. Oh, Sabuk biru. guys, seorang pendekar MMA nih, ternyata taekwondo hanya sampai sabuk biru saja. Saya juga dulu taekwondo by the way. Betul. Hanya sampai ban putih. Ban putih. Ikut sekali latihan langsung keluar. Ban putihnya udah cukup. Tendangannya sakit soalnya. Kalau ban hitam mobil. Iya. Anyway, lanjut lagi nih Bro Franz. Jadi kan ceritanya udah dalamin taekwondo dan seiring waktu, gimana asal mulanya sampai terjun ke dunia MMA? Karena kan MMA itu kan boleh dibilang berbagai macam ilmu bela diri ya. Iya. Uh, Mungkin gini ya, waktu zaman saya kecil kita nonton film kungfu, kita nonton film bertarung gitu ya. Kita tahunya bertarung itu adalah pukul, tendang aja, salto lah gitu kan. Nah dari pas saya kuliah, saya itu pernah berantem di jalan. oh, Lagi main bola, kita lagi main bola, ya namanya di kampung ya. Iya. Main bola nggak seneng, berantem lah. Oh, Nah, pada saat berantem itu, ternyata berantem itu nggak seperti di film-film. Kita bisa nendang, bisa loncat, kita nggak begitu. Malah justru berantem itu banyak bulatnya, banyak pelukannya, gebuk-gebukan, tarik-tarik rambut, itu udah chaos banget. Gitu. Jambak-jambakan. Jambak-jambakan semua, sampai digigit bukan juga. Oh, itu emang chaos ya, untuk berantem gitu Iya, kan ya. iya. Susah gitu berantem, kita nggak tahu. Dari situ, setelah berantem itu kan dipisahin tuh, setelah dipisahin, saya pulang ke rumah, malamnya tuh saya nonton UFC. Oh, oke. Ada UFC. Oktagon. Di Oktagon. Dari situ saya melihat, karena ini kan UFC ini adalah bisa dibilang yang pertama kali MMA di dunia ya, yang mengadakan pertarungan MMA. Di sini kelihatan loh, bertarung itu nggak seperti di film-film. Bahkan para profesional pun bertarung dengan menggunakan ilmu gulatnya. Dan bahkan ada posisi yang mengingatkan saya pada saat saya tadi berantem tadi sore. Wah, ini mirip nih waktu saya tadi sore nih. Bedanya dia tahu harus ngapain. Dari situ dia malah bisa menang. Dari situ saya mau belajar ilmu ini karena pada saat saya berantem tadi sore saya nggak tahu mesti ngapain. Saya bingung, saya dipeluk, saya juga digini, digigit, saya nggak tahu harus ngapain. Dari situ saya mulai cari tahu bela diri yang mengajarkan jiu-jitsu. Nah, pas waktu itu saya di kuliah, kebetulan di kampus saya ada perguruan jiu-jitsu. Nah, saya ikut latihan di sana dan kebetulan pada saat itu Indonesia ini baru kedatangan MMA. Jadi waktu itu ada TV yang namanya TPI. Mereka menayangkan acara UFC itu dan mereka ingin mengadakan pertandingan MMA di Indonesia untuk pertama kalinya. Nah, kebetulan juga di situ pelatih saya ikut turun di situ. Oke. Jadi saya melihat sendiri, pelatih saya persiapan untuk bertarung di situ. Kami pun berlatih bersama, begitu juga dengan teman-teman latihan. Dari situlah saya melihat pelatih saya mau bertarung MMA, saya ikut temani dia latihan, sampai akhirnya dia pun kalah dan dia menitipkan pesan ke saya. Francino, saya kalah. Saya sudah cukup tua kayaknya. Kayaknya ini saatnya kalian yang muda-muda untuk maju menggantikan perguruan kita. Oke. Nah, disitulah saya terpanggil. Oh udah oke, Sensei. Saya akan menggantikan Sensei untuk bertarung di MMA. Berarti bertarung di MMA ini sedikit banyak karena pesan dari guru besar juga ya? Awalnya begitu. Awalnya. Keren. Jadi memang kalau orang yang lebih tua suka kasih inilah ya mandat dan mungkin wejangan juga ya dari guru besar ya. Gini, pada saat itu kan kita kan bersama-sama teman-teman latihan ya. Pada saat guru kita bertanding kita pastinya support. Dan pada saat guru kita kalah, kita pun merasakan kekalahan itu. Kita merasakan kekalahan, kita merasa sedih, kita merasa marah juga, kita ingin membalaskan dendam ini gitu. Persaudaraan lah, kekeluargaannya. Keluarga bela diri kita sangat kuat sekali. Kita ngeliat guru kita kalah, kita tuh marah. Bukan marah kita ingin pukulin dia di jalan, enggak. Kita ingin ngebalaskan dendam ini dengan cara yang benar juga. Gimana? Kita harus sportivitas. Kita harus turun ke area itu. Kekeluargaan itu juga salah satu poin utama. Jadi tidak hanya sekedar fight-nya ya, berantemnya, tapi ya dari sisi kekeluargaannya itu, sportivitasnya, teamwork-nya mungkin juga ya. Itu yang justru salah satu poin-poin yang sungguh bermakna ya, boleh dibilang dalam kehidupan yang kita juga. Iya, jadi nggak cuma tonjok-tonjokan tuh guys sebenarnya. Banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa ambil ya. Ya, kalau gini, mungkin saya sedikit bercerita dikit lah mengenai kesetiakawanan. Ya. Kita kan namanya berteman, kita kan banyak berteman dengan berbagai macam komunitas, berbagai macam golongan gitu ya. Tapi di sini saya melihat kesetiakawanan yang sejati itu teruji pada saat kita lagi ada masalah, bukan pada saat kita lagi enak-enak, ya kan. Contohnya saya punya teman saya ini teman dekat. Suatu saat saya harus berantem, teman dekat ini kabur. Run.
situ saya lihat, wah ini teman dekat saya kok begini ya. Ditinggalin Saya kan, jadi saya lihat, wah ini kok teman dekat saya kok begini ya. Pada saat saya lagi ada masalah, saya mau digebukin, dia malah kabur. Nah justru teman-teman bela diri inilah pada saat kita lagi ada masalah, kita lagi ada masalah apa sih yang paling berat pada zaman kita masih muda ya? Iya. Ya biasanya berantem, iya. apa gitu, mau berantem. ditinggal Ditinggal sama teman baik kita itu nanti rasanya kita sedih menang banget. mereka datang tuh ke bantuin mukulin ya. Enggak juga, begitu menang ikut ngerajain, wah hebat tuh, nonton dari jauh, lo gimana gitu kan, itu nggak enak. Tapi teman-teman bela diri itu biasanya mereka akan stick together. Pada saat kita mau ada tantangan, kita mau dipukuli orang, dia akan menemani kita, dia akan membela kita. Itu menurut saya kesetiakawanan yang Luar biasa. luar biasa. Tepuk tangan lu dong guys. Nah, pertanyaan lanjutan dari yang tadi nih kok. Kan orang-orang taunya Koko tukang berantem, suka berantem, tapi aslinya ini Koko sebenarnya penuh kelembutan atau gimana kalau dalam kehidupan sehari-hari ini kok? Oh ya, kalau menurut istri saya sih, saya penuh dengan kelembutan. Kelembutan. Dan istrinya ada di sini juga nih. Jadi ya. seorang Bro Francino masih ada sisi kelembutannya. Pasti. Oke. Bukan main. By the way, hobinya apa nih? Saya ya selain bela diri, saya suka juga bermain sepak bola. Sepak bola. Saya juga ada memelihara ikan. Oh, pelihara ikan. Ya, ada juga. Waduh, keren. Jadi ya, ada juga lah. Jadi itu sisi kelembutannya seorang Francino ya guys. Pelihara ikan, ya masih main sepak bola sama teman-teman. Sekarang udah enggak sih. Oh, sekarang udah enggak? Gedean. Sama nih, saya juga udah gede nih, bos. Nah, Oke. terus kan bahas soal One Pride. Koko kan sekarang salah satu kesibukannya nih CEO One Pride juga ya kok ya. Nah, kalau di tahun ini sendiri kan PSBB nggak boleh bersentuhan fisik tuh kok. One Pride berarti sementara ini di stop dulu atau gimana untuk penayangannya? Ya awal-awal di bulan Maret itu memang kan waktu itu COVID sedang baru masuk di Indonesia ya. Dari situ acara kita stop karena kita memang mengikuti anjuran pemerintah akan diadakan PSBB, tidak boleh ada kerumunan. Betul. Dari situ kita men-stop acara kita. Namun seiring berjalan waktu, pemerintah pun karena gini PSBB ini nggak bersudahan. Kita pikir setelah Lebaran selesai. Katanya nggak juga. Terus, ya. Masih lanjut. Dan masyarakat di sini mulai teriak kan, karena mereka udah nggak bisa duit, nggak dapat mendapat penghasilan, nggak ada pekerjaan. Fighter juga karena kita nggak ada event, mereka juga nggak bisa tanding, mereka nggak ada bayaran. Uang sudah mulai menipis, habis lebaran lagi, habis beli baju, beli segala macam gitu kan. Mulai ada teriakan-teriakan dari masyarakat. Dari situ pemerintah pun mempunyai orientasi yang berbeda. Yang tadinya hanya memikirkan, oke, kita nggak boleh ngapa-ngapain, kita di rumah aja. Pemerintah mulai berubah, kita harus produktif di tengah pandemi. Jadi kita harus bisa mencari uang nih di tengah pandemi. Tentunya dengan new normal ini. Begitu juga dengan para pelaku bela diri. Mereka mulai berteriak, ayo kita bikin event. Apalagi pelaku-pelaku bela diri, karena mereka ini kan orang-orang yang sehat. Mereka nggak merasa sakit, tapi mereka harus dikekang. Mereka nggak bisa cari uang, padahal mereka nggak merasa sakit. Mereka tetap latihan. Dari sini kita berkonsultasi dengan pemerintah. Ya kita seiring dengan tema dari pemerintah juga bahwa kita produktif di tengah pandemi. Kita juga nggak mau industri MMA yang sudah mulai berkembang ini jadi mati karena pandemi ini. Jadi kita berkonsultasi dengan pemerintah, gimana caranya kita bisa bikin event dengan mengikuti protokol-protokol pemerintah. Nah, dari situlah kita ikuti arahan pemerintah, yaitu ya harus pastikan semua peserta dan penyelenggara bebas dari COVID. Pastikan nggak boleh ada penonton. Pastikan juga protokol-protokol pakai masker, cuci tangan itu harus selalu dilakukan. Itu kita semua lakukan sehingga akhirnya di bulan September itu kita mendapatkan izin dari pemerintah. Fighter-fighter kita datangkan juga, kita swab test semuanya, dan kita bersyukur kita nggak menjadi klaster yang baru. Amin. Berarti udah berjalan lagi lah. Sudah berjalan lagi ya. Yang ditunggu-tunggu sama masyarakat luas ini nih pertandingan ulangnya Theodorus Ginting sama Rudy Ahong nih kok, luar biasa sekali itu. Memang gini, selama pandemi ini banyak fighter itu yang macam-macam tipenya ya. Ada yang selama pandemi ini mereka tetap latihan. Ada yang selama pandemi ini mereka nggak bisa latihan. Ada yang selama pandemi ini mereka yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nggak semua fighter itu bisa tanding. Dan sayangnya ya. Partai Theodorus Ginting dan Ahong ini susah sekali. Jadi kita mungkin akan melihat partai-partai lain, tapi untuk partai Theodorus Ginting dan Ahong mungkin di 2020 ini belum terjadi. Oke. Gua ada pertanyaan lagi sih buat Bro Franz nih ya. Jadi kalau misalnya nih ya, jadi kan terakhir fight di MMA tuh tahun berapa? Tahun 2014. Waduh, kangen nggak untuk naik ring lagi
grappling lagi. Gini, mungkin awalnya kangen ya, tapi ya saya ini punya rasa tahu diri yang cukup. Oke. Tahu diri yang cukup. Karena banyak fighter-fighter tuh yang di masa tuanya merasa dirinya masih muda, masih bisa hingga dia bertanding sehingga akhirnya malah jadi kurang baik performance-nya. Faktor kesehatan juga. Faktor kesehatan, ya, bukan kesehatan sih, tapi memang faktor U. Faktor usia. Ya memang sih seumuran Sejago-jagonya orang tetap ada faktor U juga teman-teman. Jadi ya saya cukup tahu diri bahwa mungkin masa-masa keemasan saya untuk bertanding sudah lewat. Oke. Saya nikmati itu. Tapi ya saya bersyukur walaupun saya sudah tidak sebagai fighter, tapi saya masih berkecimpung di dunia ini. Oke. Selaku CEO ya, CEO One Pride ya. Udah berapa tahun jadi sebagai CEO One Pride? Kita ini tahun keempat ya. Tahun keempat ya. Pasti seru banget tuh ya menjadi seorang CEO One Pride yang harus promote dunia baru boleh dibilang ya MMA ini kan? Dunia baru enggak, karena kan memang dari awal juga saya dunia MMA, tapi beda peran ya. Tadinya saya sebagai fighternya, sekarang saya sebagai promotornya. Itu ya seru juga. Dari sisi bisnisnya ya. Seru. Itu udah kayak 180 derajat ya, yang dulunya di ring berantem, sekarang kebanyakan tektokan dari sisi bisnisnya ya. Iya, betul. Ada bisa sharing apa nggak perasaan seorang Francino Tirta nih yang tadinya fight ya kan on the spot gitu kan di atas ring, sekarang kebanyakan mungkin negosiasi bisnis itu kan sesuatu yang luar biasa ya, bisa berubah 180 derajat. Perubahannya jauh. Hebat sekali nih. Di awal-awal tuh tantangan ya buat saya. Tantangan. Karena biasanya saya dideketin sama promotor, saya diajak, karena gantian saya harus deketin mereka. Mereka itu tantangan, tapi saya menikmati itu karena ya emang di dunia saya menikmati. Tapi ini bukannya susah ya, tapi justru ini menjadi suatu yang menarik buat saya. Pada saat saya menjadi promotor, saya menciptakan panggung dan atlet ini bertarung. Di situ saya sebenarnya ada perasaan iri. Wah, ini fighter-fighter zaman sekarang tuh enak banget ya. Panggungnya mewah, bayarannya juga bagus, exposure-nya juga luar biasa. Wah, ini luar biasa sekali. Zaman saya ini nggak ada nih seperti ini. Belum ada sosmed juga. Jadi pada saat saya jadi promotor, justru saya melihat fighter-fighter muda ini, saya justru iri sama mereka. Wah, mereka ini hebat sekali bisa bertarung dengan panggung yang mewah seperti saat saya begini. Keren. Bukan main guys, ini kita hari ini sharingnya dengan Bro Francino Tirta, ini luar biasa ya. Berbagai macam sudut pandang kita sudah coba angkat ya. Dan kita juga sangat beruntung nih di tengah-tengah kesibukannya Ko Frans ini juga Ko Frans masih sempat hadir di sini. Mungkin terakhir aja kali ya. Tips and trick dari Ko Frans nih, tapi kayaknya nggak mungkin kita peragain karena kan PSBB kok. Mungkin diceritakan aja sedikit tips and trick bertahan di jalan ala Ko Francino Tirta nih, sang juara MMA Indonesia. Jadi ceritanya gini deh, misalnya nih saya ini ceritanya maling nih. Saya minus brewok ya, saya minus brewok. Biasanya saya brewokan nih. Nggak cocok jadi maling. Iya makanya biasanya saya brewokan lebih kena gitu kan. Tapi berhubung saya baru cukur, ini saya cerita jadi maling nih. Nah, Bro Frans lagi jalan nih di parkiran nih. Tiba-tiba saya ngedap-ngedap nih. Saya nggak tahu mau ngambil apa sih dari bawah. Ngambil sabuk dari belakang nih saya pengen gitu, nggak tahu ngambil apa deh. Itu gimana? Apa ya Bro Frans udah langsung bisa aware nggak ada saya di belakang? Kan namanya biasa khususnya perempuan ya, sorry ya, ibu-ibu kan mesti lebih hati-hati kalau jalan di malam hari ya. Mungkin ada trik-trik kayak begitu. Saya ngedap-ngedap nih maling nih. Ya, mungkin tipsnya mudah-mudahan ini nggak terlalu panjang, tapi ini bakal panjang juga. Dan nomor satu begini, kita ini sebagai manusia ini kan kita dibekali ilmu ya, sama orang tua kita, yaitu ilmu membaca, ilmu menghitung, dan ilmu-ilmu lainnya. Itu ilmu penting dalam kehidupan. Tapi banyak orang-orang zaman sekarang ini yang melupakan satu ilmu, yaitu ilmu membela diri. Ilmu membela diri. Banyak orang-orang yang anaknya mungkin pintar secara akademis, tapi ilmu membela dirinya nggak ada. Nah ini ilmu membela diri emang di zaman damai ini kayaknya nggak pakai gitu ya, karena udah ada polisi. Tapi ya kalau kejadiannya kayak gitu gimana? Kayak saya gitu. Di sana santai ada maling di belakang segede gini lagi. Tapi kalau di milenial kayak gue ini kok membela diri itu kita menguasai banget loh. Anak-anak zaman sekarang nih jago bela diri, apalagi kalau depan orang tua. Wah di zaman saya taekwondo cuma sabuk putih udah paling. Membela diri depan orang tua, cari membela diri depan orang tua. Oke. Kenapa membela diri itu penting? Karena gini, banyak orang-orang itu merasa mereka itu bisa berkelahi, mereka itu bisa bertarung, mereka merasa, saya bisa membela diri saya kalau saya diserang. Padahal enggak, padahal belum tentu, karena mereka
mereka nggak pernah sekolah bela diri, mereka nggak pernah belajar bela diri. Iya. Sama kayak orang yang nggak pernah belajar baca itu, tiba-tiba pede, saya bisa baca itu. Ya. Iya. Tahu dari mana? Pernah dites? Nggak pernah. Iya, Sama makanya. juga dengan ilmu bertarung, ilmu berkelahi, ilmu bela diri. Kalau Anda nggak pernah belajar bela diri, Anda tahu dari mana Anda bisa bela diri? Yang jadi masalah kan rasanya bisa, rasanya bisa padahal nggak bisa. Betul. Nah jadi dengan belajar bela diri, kita jadi tahu seberapa sih kemampuan kita membela diri. Nah kayak tadi Bro Peter bilang pada saat diserang. Nah kitanya tahu gak nih kemampuan kita membela diri? Iya. Jangan pada saat diserang, saya tahu, saya pukul balik. Emangnya bisa? Emangnya Bruce Lee bisa? gitu kan? Emangnya Bruce Lee. Iya. Ya, kan? Jadi kita harus tahu dulu itu dulu. Jadi nomor satu, apakah saya ini bisa membela diri? Kalau saya nggak bisa membela diri, apapun itu kasusnya kabur. Iya betul. Kabur pun nggak gampang, emang bisa kabur. Iya. Lari itu susah. Run. Apalagi kalau pakai hak tinggi gitu. Susah. Iya. Jadi nomor satu kita harus mawas diri dulu. Mawas diri. Kita tahu kemampuan kita berkelahi seperti apa, kemampuan kita membela diri seperti apa. Tahunya dari mana? Ya belajar lah bela diri. Belajar bela diri. Itu guys, belajar bela diri nggak ada salahnya. Sekalian olahraga juga kan ya. Jadi nomor satu tips saya adalah kenali dulu kemampuan membela diri Anda. Oke. Jangan Anda pede, wah ada orang pakai golok saya lawan. Iya. Ya, jangan juga. Bunuh diri itu. Bunuh diri namanya. Iya. Ada orang segede gini mau Iya. ini, ya jangan. Mau malingin, ya gitu. Jadi kita harus tahu dulu kemampuan kita harus tahu kemampuan lawan. Oke. Kita harus bisa menilai. Oke. Tahunya dari mana? Ya harus belajar bela diri. Harus belajar Nomor satu bela diri. kita harus mengenali itu. Oke. Kedua kita harus selalu waspada sih intinya. Ya waspada. Jadi beware of your surroundings. Ya, betul sekali. Selalu kita walaupun jalan sendirian di malam hari, kita harus lihat tengok kiri, tengok kanan, ya kan Jangan ya. meleng, apalagi sambil main handphone. Nah gitu, itu bahaya. zaman milenial sekarang ya bro ya. Betul. Kalau nggak ini ngeliatin ini terus handphone terus ya, nggak katanya ini. Jangan kan maling. Banyak itu yang di jambret tuh HP. Nah, betul sekali. Ini nomor dua, tips dari saya adalah Anda harus selalu waspada. Ya. Harus selalu waspada. Benar-benar. Terus yang ketiga gini, kalau kita sebagai petarung, kita kan pada saat kita bertarung di atas ring, kita tuh punya tujuan itu adalah menang. Kita ingin mengalahkan lawan menang. Kalau di jalan itu bukannya kita mau menang. Kalau kita nggak betul sekali, kita harus menyelamatkan diri. Kita pada saat diserang sama maling, sama rampok, sama penjahat gitu. Kita nggak mau, tujuan kita bukannya, saya mau mengalahkan dia, saya mau kunci dia, enggak. Kita mau selamat. Betul. Gimana caranya selamat? Ya menghindar, teriak, Paling bagus ya. menghindar, teriak atau mengamankan diri. Kita nggak perlu kita menang. Buat apa? Jadi ingat ya guys ya, jangan sok jagoan lah intinya ya, jangan wah lu, ya gua hajar lu, jangan. Mendingan menghindar atau diajak ngobrol dulu kali ya malingnya ya, diajak diskusi kali ya, enggak? Secara musyawarah dan Bro, mau malingin gua apa sih bro? Gitu. Bisa juga. Bercanda. Oke, Jangan baru nonton film Bruce Lee sekali dua kali udah ngerasa bisa bela rasanya diri. jagoan gitu kan. Iya. Gue jadi keinget satu film yang namanya Jean-Claude Van Damme punya film tuh. Ya, wah keren banget. Itu gue inget Bloodsport. Itu kan kayak model-model UFC MMA kan ya. Itu juga modelnya kan Yang lawan Chong Li. Ya, Chong Li. betul. Chong Li bener tuh keren tuh. Segede lu kayaknya. Iya, gue Chong Li, dia Jean-Claude Van Damme. Oke. Mungkin ada pesan-pesan atau kesan-kesan terakhir dari seorang Francino Tirta untuk menonton video kali ini nih. Ya buat teman-teman mungkin yang belum mengenal bela diri, ya belajarlah bela diri. Dan zaman sekarang bela diri bukan cuma sekedar hobi. Kalau memang Anda berbakat, Anda punya passion di bela diri, Anda bisa menjadi petarung MMA Indonesia melalui One Fight. Wow, keren sekali guys. Jadi langsung aja, oh ya mungkin terakhir nih kok. Kan dari tadi sebut-sebut One Pride, gimana sih caranya daftar ke One Pride? Gampang. Banyak orang-orang tuh salah kaprah, kita harus masuk mana, nggak usah. Gampang, tinggal follow YouTube kita, One Pride Indonesia MMA. Dari situ Anda bisa melakukan audisi online. Audisi online. Dari situ nanti tim kita akan menilai apakah Anda mempunyai kemampuan bertarung. Apabila Anda dinilai baik, Anda akan mendapatkan panggilan untuk bertarung di One Pride. Harus Semudah punya itu. klub atau Tidak sasana perlu. itu? Oh itu berarti Tidak perlu. persepsi yang salah ya Pak ya? Persepsi yang salah. Tapi biasanya, ya seperti saya bilang, nggak mungkin ada orang dari jalan yang nggak pernah latihan bela diri terus jago bertarung. Susah sekali ya kemungkinan itu ya. Biasanya orang itu pasti latihan di klub, punya pelatih yang benar, punya teman sparring yang benar, baru dia bisa bagus. Susah sekali kalau ada orang di jalan tiap hari kerjanya nongkrong tiba-tiba jadi jago, itu berat sekali, susah. Ya. Kan kalau kayak saya kayak Ko Peter nih kan dulu pernah latihan tapi dulu sekarang udah enggak gitu. Mau ikut lagi bisa gitu Ko? Bisa ikut audisi online kita. Tunjukkan Klubnya nanti udah nggak ada. apanya? Klubnya udah nggak ada. Selama Anda bisa meyakinkan para juri bahwa Anda bisa bertarung,
dan layak untuk dimasukin ke panggung One Pride akan dipanggil. Boleh tuh kok nanti besok kita coba daftar. Ya nanti saya mau coba abis ini saya mau registrasi. Buat jadi ini apa namanya kok? Pakai sabuk putih saya, ya kan, audisi online. Nggak masalah, nggak masalah. Saya mau apply nanti kok, tapi daftar buat jadi ini ngisi formulir pendaftaran aja, bantuin. Siap. Oke, kalau gitu kita tutup. Ada lagi mungkin pesan-pesannya? Sudah cukup? Keren sekali ya guys. Kita hari ini tamu kita ya. Luar biasa dan sangat inspiratif sekali guys. Benar-benar Ingat brother selalu kita nih guys sportivitas ya. juga tadi ya. Ingat ya, sportivitas, kekeluargaan ya kan. Jangan lupa belajar bela diri. Ya. Karena itu juga penting dibanding ilmu-ilmu lain. Ini juga salah satu ilmu yang penting di dalam kehidupan. Betul, Karena betul. hidup itu nggak lepas dari namanya bahaya, masalah di luaran kayak gitu kan. Dan juga akan bisa meningkatkan percaya diri juga ya kalau misalnya kita udah belajar bela diri ya kan. Sekalian untuk olahraga juga kan. Betul. Sikap juga tegas nih kayak Ko Frans kan ngomong juga tegas kan sampai bikin kita gugup juga hari ini. Oh iya, Jadi- saya sampai sekarang masih gemeteran nih. Tangan saya Gemeteran. juga tremor ini. Belum makan saya emang. Oke, baik kalau gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa juga subscribe channel Ko Frans juga nih kan ada channel juga ya. Channelnya, YouTube channelnya apa? Fransino Tirta. Fransino Tirta, ikutin YouTube channelnya juga. Ya, Karena thank ini you. juga akan tayang di ini juga di channel Ko Ya. Frans juga ya. Thank you lo sudah duduk bareng di acara kita dapat channel ya. Oke, kita tutup, Neil. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau kalian suka. Dapat channel, dapat barang.